Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aprilia Fajardiani. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai minmap dari materi analisa dan perancangan sistem informasi. Langsung saja kita ke gambarannya atau minmapnya. Nah, di sini tuh ada gambaran mengenai materi analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama adalah bagian introduction. Introduction ini terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dampak teknologi, yang ketiga memahami bisnis, yang keempat alat pengembangan sistem, yang kelima adalah metode. Nah, pada bagian pendahuluan kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari analisa dan perancangan sistem. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana pengembangan sistem yang baik. Nah, yang kedua itu adalah bagian dampak teknologi. Di sini kita akan menganalisis sistem dan di satu sistem tersebut agar dapat menghasilkan perencanaan yang baik. Nah, yang bagian ketiga adalah memahami bisnis. Pada bagian ini kita akan mengetahui bagaimana cara memahami bisnis, yaitu kita akan memahami bagaimana pemodelan proses bisnis, profil bisnis, dan juga model bisnis. Nah, yang keempat adalah alat pengembangan sistem. Contoh alat pengembang sistem salah satunya adalah pemodelan. Di dalam pemodelan, kita akan terlebih dahulu membuat model bisnisnya, lalu menentukan persyaratan model. Setelah membuat persyaratan, kita membuat data model yang menjadi sebuah objek model, lalu menentukan jaringan modelnya, dan terakhir memproses model tersebut. Nah, yang kelima adalah metode. Metode pada bagian ini menjelaskan bagaimana metode yang dipakai untuk menganalisis sistem, yaitu adalah analisis struktur, analisis berorientasi objek, atau dengan metode Agile, ERD, ataupun GAD. Oke, di sini juga ada kasus bisnis. Nah, di dalam memahami kasus bisnis, pertama kita memerlukan adanya perencanaan dan kerangka kerja. Nah, untuk membuat perencanaan dan kerangka kerja sistem, kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Risks. Atau dalam Indonesianya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita bisa menggunakan rencana, contohan kasus, dan peran teknologi informasi. Nah, di sini juga ada prioritas. Prioritas ini maksudnya adalah kita itu menganalisis apa yang harus diutamakan dalam bisnis case. Nah, di sini juga ada bisnis. Yang maksudnya di sini adalah kita menganalisis apa bisnis yang akan kita buat. Dan di sini juga kita mengetahui apa sih bisnis itu. Nah, selanjutnya adalah tinjau dan kelayakan. Di sini kita tuh mengetahui seberapa bisnis kita ini ingin ditinjau untuk prosesnya gitu. Dan juga yang terkait adalah proyeknya. Nah, di analisis dan perencanaan sistem informasi juga ada persyaratan permodelan. Nah, persyaratan pemodelan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita masuk ke pemodelan objek. Yang pertama adalah analisis orientasi objek. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui bagaimana menganalisis berorientasi objek. Adapun istilah dan konsep berorientasi objek yaitu ada UML, atribut, metode, pesan, dan kelas. Nah, yang kedua itu adalah kita akan membahas mengenai hubungan antara objek dan kelas. Lalu kita akan mengetahui bagaimana pemodelan objek dengan bahasa pemodelan tertentu. Yang di dalamnya itu adalah diagram struktur, diagram perilaku, diagram interaksi. Ada juga sih banyak diagram-diagram yang lainnya yang akan kita ketahui. Nah, terakhir yang akan kita ketahui di dalam pemodelan objek adalah bagaimana mengatur objek model. Lalu di sini juga ada kita akan belajar tentang data dan proses pemodelan. Nah, di data dan proses pemodelan ini kita akan mengetahui DFD. DFD ini adalah data flow diagram yang berguna untuk membuat aliran atau arahan data agar para user atau pengguna dapat memahami lebih mudah sumber data itu. Nah, kita juga akan belajar bagaimana cara membuat DFD. Oke. Setelah kita juga akan belajar kamus data. Kamus data ini berguna pada saat setelah kita membuat DFD, pastinya kita memerlukan kamus data untuk membaca data tersebut. Nah,
Di sini juga kita akan mengetahui alat deskripsi proses. Dan yang terakhir itu ada kita akan mempelajari desain, arsitektur, dan information. Oke. Sini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai persyaratan permodelan tadi. Nah, pada persyaratan permodelan kita akan mempelajari pertama itu adalah tinjauan fase analisis sistem. Di tinjauan fase analisis sistem ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah aktivitas analisis sistem. Yang kedua adalah keterampilan analisis sistem. Pada bagian keterampilan analisis sistem ini kita akan mempelajari keterampilan analitik dan keterampilan berpersonal. Kemudian kita akan mempelajari juga metode dan teknik berorientasi tim. Metodenya itu ada kayak GAD, ERD, dan metode EGLI. GAD adalah Joint Application Development, ERD adalah kepanjangan dari Rapid Application Development. Nah, di sini juga kita akan mengetahui apa itu GAD, ERD, metode EGLI, serta kita akan mengetahui bagaimana kelemahan dan kelebihannya. Nah, pada persyaratan permodelan juga kita akan mempelajari alat dan teknik permodelannya. Yang pertama ada kita akan mempelajari FDD, yaitu adalah Functional Decomposition Diagram, kemudian DFD, Data Flow Diagram, UML, Unified Modeling Language. Yang akan kita pelajari yaitu adalah Use Case Diagram dan Sequence Diagram. Kemudian juga di persyaratan permodelan kita mempelajari bagaimana daftar periksa persyaratan sistem, yaitu ada melewati output, input, proses, kinerja, dan kontrol. Oke, di persyaratan permodelan juga kita akan mempelajari bagaimana teknik pencarian fakta. Nah, yang pertama itu kita melalui wawancara, kemudian kita meninjau dokumennya, lalu kita mengobservasi, kemudian kita mengelola kuesioner dan surveinya, lalu kita memproses sampling ataupun sampel. Nah, yang terakhir di persyaratan permodelan kita akan mempelajari dokumentasi. Dokumentasi ini berguna untuk mencatat dokumen-dokumen atau data-data yang telah kita proses. Nah, yang terakhir ini pembahasannya adalah desain, arsitektur, dan implementation. Pada desain, arsitektur, dan implementation ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah data design, UI design, implementation, dan arsitektur. Nah, pada data design ini kita akan mempelajari konsep desain, lingkungan data, DBMS, program identitas, penyimpanan akses data. Pada bagian konsep desain ini kita akan mempelajari bagaimana struktur data tersebut. Dan pada bagian program identitas ini, contohnya itu seperti ERD. Oke, kita masuk ke UI design. Pada UI design ini kita akan mempelajari bagaimana merancang UI, membuat UI, menganalisis UI, terus menganalisis penggunanya, menganalisis tampilan, membuat produknya, dan bagaimana langkah menjadi UI. UI itu adalah user interface. Oke, di sini sih pentingnya itu kayak kita mau menganalisis tampilan. Kenapa? Karena tampilan itu akan memikat para pengguna atau pembeli yang akan membeli rancangan kita. Jadi itu kita harus membuat desain kita itu menarik para pembeli. Oke. Kita masuk ke arsitektur. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari file, database, data mining, big data. Nah, pada awal kan data itu terdiri dari beberapa file. Lalu file tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Nah, kumpulan database ini akan menjadi data mining. Lalu, data mining ini akan menjadi big data apabila data tersebut besar. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari implementation. Implementation ini kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan aplikasi, bagaimana metode Agile itu, dan bagaimana pelatihannya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini atau video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.